Hari ini kita kembali boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Amin. Haleluya. Kami semua berkati kita. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Tuhan berkati sebelum kita membuka Alkitab kita, mari kita satukan hati kita. Melampaui segala pengertian kita, sama-sama kita katakan ini adalah Alkitab saya. Firman Allah yang hidup, saya dapat menjadi seperti katakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman Tuhan. Sekarang saya diajari oleh firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya deklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus dijadikanlah. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini puji Tuhan, saudaraku, kita kembali kepada firman Tuhan. Tema firman Tuhan kita semua sudah ada di grup. Amin, saudara. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita membuka Alkitab kita, saudara-saudara, Lukas 1:37. Haleluya. 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 Kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Ayat ini singkat tapi itu membawa mukjizat. Amin. Lukas 1 ayat 37, baca dengan semangat. Dapat semuanya? Amin. Oke, kita baca saudaraku. 1, 2, 3, ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kita percaya kepada firman Tuhan ini. Katakan amin. Amin. Karena kita percaya kepada firman Tuhan, maka tidak ada apapun yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Percaya kepada Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuh iman atau fakta kehidupan. Sebagai anak Tuhan yang sudah dipenuhkan dengan kasih Tuhan, dengan mengingat kematian Yesus bagi kita, dan kuasa kebangkitannya telah memberikan kemenangan kepada kita, kepada saya dan saudara. Katakan kepada saya. Kepada saya. Dengan kasih dan kuasanya kita semua bisa melewati masalah-masalah kita. Katakan amin. Amin. Sebab seberat dan sesulit apapun masalah itu, kalau kita anak Tuhan yang mempercayai firman Tuhan lebih dari segalanya, maka tidak ada yang tidak mungkin. Sebab tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya akan kuasa Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi saya, bagi saudara yang percaya akan kuasa Tuhan, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa. Karena firman Tuhan jaminan, firman Tuhan tidak bisa gagal. Amin. Katakan firman Tuhan tidak bisa gagal. Firman Tuhan tidak bisa gagal. Tidak bisa gagal dalam hidup saudara, tidak bisa gagal dalam pekerjaan saudara, tidak bisa gagal dalam studi saudara, tidak bisa gagal dalam keluarga, dalam semua aspek kehidupan kita kalau kita percaya. Amin. Amin. Maukah saudara percaya kepada firman Tuhan? Katakan saya mau ya Tuhan. Mau ya Tuhan. Percayalah dengan segenap hati. Hari ini poin 1, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Adakah orang percaya di tempat ini? Saya. Katakan lagi, saya ya Tuhan. Amin. Jadi kepada saudara seperti yang saudara percayai. Amin. Markus 9 ayat 27 menuliskan, ini juga singkat, tetapi itulah firman bagi kita. Selama kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Markus pasal 9 ayatnya yang ke-23, kita baca lagi dengan semangat. 1, 2, 3 ya. Jawab Yesus katanya, jika
kau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan, tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya. Katakan kiri kananmu, tidak ada yang mustahil bagimu yang percaya. Apakah yang mustahil? Saudara-saudara, di dalam kehidupan manusia banyak kemustahilan, karena memang manusia itu debu dan tanah adanya. Kita tidak bisa melakukan apapun kalau Tuhan tidak memberikan kuasanya. Amin. Tetapi karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, firman-Nya tidak bisa gagal. Bagian kita mempercayai firman Tuhan. Amin. Kalau kita percaya, maka apa yang kita percaya itu jadi bagi kita. Walau itu tidak mungkin kata manusia, tidak mungkin ya, alam semesta ini pun tidak bisa menghentikan kuasa kebenaran firman Tuhan. Yesus bangkit dari kematian, saudaraku ya, tidak mungkin saudaraku ia bisa bangkit kalau mengikuti dengan keadaan alam. Ia sudah membusuk, ia sudah mati, tetapi rohnya bangkit, ia memiliki kehidupan yang kekal, tidak bisa menahan kuasa firman Tuhan dijadikan. Amin. Amin, saudaraku. Nah, itu sebabnya kita percaya kepada firman Tuhan dengan segenap hati kita. Apa yang kita percayai itu dijadikan bagi kita. Masalahnya kita percaya atau tidak. Haleluya. Karena kalau mata kita ini sering melihat sesuatu yang negatif, sulit bagi kita untuk mempositifkannya. Kalau kita rasakan di dalam tubuh kita ini sesuatu yang negatif, kita sakit, kita lemah, sulit bagi kita untuk mengatakan saya sehat. Tetapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa apapun yang dilihat oleh mata kita, kita mempercayai firman Tuhan lebih dari fakta kehidupan. Haleluya. Dikatakan firman Tuhan, kita harus mempercayai firman Tuhan walau itu tidak kita pahami atau tidak bisa dimengerti oleh logika kita. Sebab Tuhan bekerja dengan firman-Nya, dan apapun yang Tuhan sudah rancangkan dalam firman-Nya tidak bisa gagal. Katakan amin. Amin. Firman Tuhan yang kita percaya itu pasti akan digenapi walau membutuhkan waktu yang panjang. Haleluya. Apakah yang saudara percayai? Jangan menyerah, jangan mundur, jangan berhenti. Percayalah sampai janji itu, sampai firman itu digenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Nah, firman Tuhan mengajari kita hari ini ada beberapa contoh yang kita mau lihat. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Rut. Rut pasalnya yang pertama, saudaraku, ayatnya 16 dan 17. Kita baca ayat ini karena kita sudah tahu ceritanya semuanya. Kita baca 2 ayat ini saja dulu. Haleluya. Rut pasal 1 ayatnya yang ke-16 dan 17. Kalau saudara baca skedul Alkitab tahun demi tahun, saudara tahu cerita ini. Tapi kalau nggak pernah baca Alkitab, saudara pulang dari tempat ini, ada skedul Alkitab di sana, ambil baca tiap hari. Sampai 1 tahun, saudara mengerti, oh begini koteka. Haleluya. Nah, tapi untuk menunggu setahun ini belum selesai, dengarlah firman Tuhan ini baik-baik. Amin. Kitab Rut 1 ayat 16 sampai 17 kita baca sama-sama. Pastikan telinga saudara mendengar apa yang saudara perkatakan dari handphone atau Alkitab yang ada di tangan saudara. 1, 2, 3 ya. Tetapi kata Rut, jangan bisa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Begitulah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun misahkan aku dari engkau selain daripada mau. Wah, ini komitmen yang luar biasa. Amin, saudara. Kalau kita ketemu orang yang seperti ini, saudara jangan lepaskan. Amin. Haleluya. Kalau wanita ketemu dengan pria yang seperti ini, jangan lepaskan. Kalau wanita ketemu dengan kalau pria ketemu dengan wanita seperti ini, jangan lepaskan.
kalau wanita ketemu dengan pria seperti ini, jangan lepaskan. Haleluya. Kalau tubuh Kristus, anak-anak Tuhan, siapapun di dunia ini bertemu dengan orang yang berkomitmen seperti ini, jangan lepaskan. Amin. Amin, saudaraku. Haleluya. Inilah komitmen. Amin, saudara. Amin. Ya, ia tidak melihat risiko apa yang akan terjadi ketika ia mengambil keputusan ini. Tetapi ia sudah memutuskan bahwa ia meninggalkan bangsanya dan ia mengikuti Allah yang disembah oleh Naomi. Dan apa yang dilakukannya? Ia meninggalkan keluarganya dengan mengikuti mertuanya Naomi yang sudah janda. Haleluya. Di depan tidak ada harapan apapun. Kalau kita baca, saudaraku, dari ayat sebelumnya, bahwa Naomi berkata, pulanglah kepada bangsamu dan keluargamu. Dikatakannya kepada menantunya, karena ada dua menantunya, satu Orpa, satu Ruth. Anaknya yang paling tua namanya Mahlon, yang nomor dua namanya Cleon. Naomi mertuanya. Suami Naomi ini namanya Elimelek. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, dalam tempo 10 tahun ia pergi ke Moab meninggalkan Bethlehem, maka 3 bagian dari hidupnya, suaminya dan 2 anaknya tadi mati di Moab. Tetapi ia mendapat 2 menantu. Menantunya yang pertama namanya Ruth, yang kedua namanya Orpa. Ketika ia hendak kembali ke Bethlehem, saudara, maka apa yang terjadi? Ia berkata kepada menantunya, pulanglah kepada keluargamu dan kepada bangsamu, karena aku ini udah tua. Walaupun aku bersuami hari ini, gak mungkin kau tunggu anakku itu besar, ya, baru kau menikah lagi kepadanya. Ya, tentunya Naomi pun berpikir, saudaraku, 2 anakku mati menikah di Moab ini, nggak mungkin lah. Ya, menantunya ini, saudara kasih, pertama-tama 2 mengikuti Naomi untuk pulang ke bangsanya. Tetapi karena Naomi membujuknya, akhirnya saudara dalam pembacaan skedur kita mengatakan Orpa menyerah. Ia kembali ke bangsanya. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, tetapi Ruth, menantunya yang paling besar, istri daripada Mahlon, saudara, ia berkata dengan komitmen yang luar biasa. Amen. Jangan desak aku pergi meninggalkan engkau. Haleluya. Dikatakannya, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Amen. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku daripada engkau selain daripada maut. Haleluya. Lebih-lebih saudaraku, hubungan suami istri, di mana suami istri waktu menikah tidak ada yang bisa memisahkan kecuali kematian. Maka Ruth pun, saudaraku, karena suaminya sudah mati, maka ia berkomitmen kepada mertuanya. Amin. Haleluya. Iya. Jadi kalau saudara satu hari jadi menantu, berkomitmenlah kepada Tuhan. Amin. Berkomitmen kepada keluarga. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang dalam Tuhan. Kenapa Ruth berani begini? Tentunya saudaraku, ya, tidak begitu banyak dijabarkan di Alkitab ini, tetapi tentunya kenapa Ruth bersedia meninggalkan bangsanya, keluarganya, padahal ia sudah tahu begitu ia menikah dengan anak Naomi, tetapi anak Naomi ini meninggal. Bukan hanya meninggal suaminya, tapi adik iparnya, suami daripada Orpa, pun meninggal. Mertuanya pun meninggal. Naomi tinggal sebatang kara. Itu sebabnya Naomi menyebut dirinya kesakitan, ya, yaitu disebut dengan Mara. Jangan sebut aku Naomi, tapi sebut aku Mara, karena ia mengalami kesakitan di dalam hidupnya, penderitaan. Amin, saudara. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong aku pulang, dia katakan. Yang hanya meninggalkan di Moab
ketiga orang yang dikasihinya dikuburkan di sana. Haleluya. Haleluya. Maka ia berputus asa, tetapi ia hendak pulang. Ia bersama dengan menantunya Ruth. Ruth ini mendapatkan dirinya sebagai orang yang luar biasa memberikan komitmen kepada mertuanya. Amin. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Sesuatu yang Tuhan rencanakan jauh lebih dalam dari apa yang kita alami. Naomi, Ruth tidak pernah memikirkan apa yang ada di depan, karena hidupnya sekarang dalam keadaan yang begitu menderita, saudara. Haleluya. Naomi yang begitu malang berubah menjadi kebahagiaan bagi bangsanya. Kemalangan seseorang pun bisa, saya ulangi, kemalangan seseorang pun bila kita berbalik dan mempercayai firman Tuhan, maka kemalangan bisa digantikan dengan kebahagiaan. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil mengubah keadaan kita. Karena itu kita tidak harus merasa rendah saat kita sedang direndahkan atau sedang hidup kita sedang di bawah, sedang rendah. Tidak ada yang menghargai kita belum punya titel, belum punya pekerjaan, belum punya jodoh, belum punya usaha yang tetap, belum ada yang dibanggakan, masih kos-kosan, masih ngontrak, atau belum ada kendaraan apapun, belum ada apapun yang kita punya, maka orang belum bisa menghargai kita. Tidak apa-apa, saudaraku. Haleluya. Dan mungkin juga posisi kehidupan kita ya dalam keadaan yang direndahkan. Mungkin kita sudah mencapai beberapa bagian, tapi ada bagian yang lain yang mana kita direndahkan. Mungkin di tengah keluarga, mungkin di tengah pergaulan, dan banyak yang lain. Saudara-saudara, kita tidak dianggap. Haleluya. Janganlah merasa rendah. Amin. Janganlah merasa tertolak. Haleluya. Haleluya. Janganlah merasa galau. Amin, saudaraku. Karena kerendahan kita bisa dipakai Tuhan untuk mengangkat hidup kita. Haleluya. Amin. Amin. Amin, anak-anak Tuhan. Haleluya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Keadaan kita, saya ulangi, mengubah keadaan kita. Karena itu kita tidak harus merasa rendah saat kita sedang direndahkan. Karena dari kerendahan kita Tuhan bisa gunakan untuk mengangkat kita jika kita percaya akan firman Tuhan dengan tetap mematuhinya. Haleluya. Naomi yang punya menantu namanya Ruth yang menghibur dan setia kepadanya, dan oleh Ruthlah kehidupan Naomi mengalami pemulihan. Saya sudah ceritakan tadi siapakah Ruth, orang Moab yang bukan bangsa Israel, tapi punya ketulusan hati mengikut Tuhan dan mengasihi mertuanya. Haleluya. Amin. Amin. Saya berharap di akhir zaman ini, di masa kini, kita semua menjadi Ruth yang rohani. Haleluya. Komitmen kepada Tuhan, komitmen pada gereja Tuhan, komitmen pada tubuh Kristus, komitmen pada pelayanan, komitmen dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Haleluya. Komitmen melakukan apapun untuk pekerjaan Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh Ruth bahwa kepada Naomi, bahwa janganlah mendesak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab di mana engkau pergi, di situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini komitmen yang membuat kita, saudara, sehingga kita selalu tidak bisa menoleh ke belakang. Kenapa? Karena ada komitmen. Amin. Di dalam kehidupan kita, saya katakan tadi, bukannya terus kalau kita ikut Tuhan, maunya langsung naik-naik. Firman Tuhan berkata,
tidak menjadi ekor tapi jadi kepala, maunya langsung jadi kepala. Saudara, membutuhkan waktu, karena kalau kita lahir baru, training TP, kasih pelayanan, langsung jadi pemimpin, saudara bisa diperalat oleh setan. Sombong, jatuh, hancur. Ya, terlalu banyak. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan waktu Tuhan, saya yakin Tuhan, saudaraku, tidak lepas tangan dari kehidupan Naomi. Itu sebabnya yang mempertemukannya dengan Ruth untuk menjadi berkat bagi kita hari ini. Supaya ada yang bisa diberitakan bahwa di dalam kehidupan sama seperti Naomi ini sekalipun, kita sudah gagal, kita sudah kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita sudah kehilangan pekerjaan, kehilangan semua di dalam kehidupan kita ini, harta benda dan lain sebagainya, tetapi masih ada kesempatan diberikan oleh Tuhan kalau kita berbalik dan bertobat. Amin. Masih ada kesempatan. Selama masih ada kesempatan berbalik dan bertobat, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan memulihkan saya dan saudara. Haleluya. Naomi sadar betapa ia telah meninggalkan. Ya, ketika ia mendengar berita di bangsanya sudah dipulihkan oleh Tuhan, maka ia hendak kembali. Nah, saudaraku, kalau kita lihat bahwa Naomi ini sesungguhnya, saudaraku, sudah tidak punya harapan apapun. Dia sebenarnya sudah malu. Tetapi Tuhan, saudara, punya rencana jauh sebelum apa yang terjadi kepada Naomi. Haleluya. Di dalam kehidupan kita, kesengsaraan kita, penderitaan kita, kerendahan kita, keterpurukan kita, saudara-saudara, itu tidak pernah dirancangkan oleh Tuhan. Oh, nanti tahun sekian kau tumpul, ya, tahun sekian kau sakit, tahun sekian. Enggak begitu. Seperti banyak orang menceritakan bahwa ya itu semuanya sudah suratan tangan, ya, sudah takdirnya begitu. Ya, saudara percaya pada firman Tuhan lebih daripada takdir. Amin. Nasib saudara tidak ditentukan retak tangan saudara. Iya. Yang saudara kerjakan yang berhasil. Jangan lihat terus itu retak tangan. Oh, berarti kalau garisnya ke sini, garisnya ke situ. Oh iya, kata nenekku dulu, garisnya ke sini berarti aku panjang umur. Kalau saudara makannya suka hati, kalau saudara bawa motor suka hati, kalau saudara tidak pernah menjaga hidup saudara, jangankan panjang umur. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, itu sebabnya jangan saudara keluar dari apa yang sudah ditetapkan firman Tuhan. Kita anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ya, jangan memakai asumsi kita sendiri dengan mempercayai, ya, mempercayai yang tidak perlu dipercaya menjadi ilah lain. Percaya saja kepada firman Tuhan. Haleluya. Naomi mendapat penghiburan karena ada Ruth. Ya, haleluya, saudaraku. Apa yang dilakukan oleh Ruth? Ia berkomitmen kepada Naomi sehingga Naomi bersemangat kembali dan mendapat visi kembali. Haleluya. Ia pulang ke bangsanya. Amin, saudaraku. Amin. Ia pulang ke Bethlehem. Ketika orang melihat dia, di dalam Alkitab schedule kita masih beberapa hari ya kita lewati, maka apa kata orang? Oh, bukankah Naomi itu? Orang pun udah paling lupa, saudaraku, karena ia tidak seperti pada waktu ia pergi. Haleluya. Ia pulang sendirian, ia pergi berempat, ia pulang berdua dengan menantunya, bukan anaknya lah, menantunya. Haleluya. Haleluya. Tapi Tuhan bisa memakai menantunya yang bernama Ruth ini mengangkat kembali hidupnya yang sudah terpuruk, yang sudah hancur. Tuhan bisa memakai siapa saja di dalam hidup kita. Amin. Karena itu kita harus percaya
percaya pada firman. Haleluya. 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 Jangan selalu saudaraku lihat dengan apa yang ada di depan mata kita. Percaya kepada firman melebihi dari yang dilihat oleh mata kita. Amin. Perlu memakai kacamata iman. Haleluya. Teropong iman, melihat dari jarak jauh. Sehingga pengharapan yang diberikan oleh Tuhan itu, saudara, bisa dijadikan pada kita. Naomi mulai memiliki satu pengharapan ketika ia sampai bersama dengan Rut di bangsanya. Amin, saudaraku. Haleluya. Rut 2 ayat 11 menuliskan. Kita baca sama-sama. Ayat 11, 1, 2, 3 ya. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Berita itu menyebar di seluruh bangsa Israel. Haleluya. Berita yang kepulangan Naomi membawa menantunya Rut ini, saudaraku, viral ya, viral, Haleluya. tersiar, walaupun nggak seperti sekarang media sosialnya, tapi dari satu mulut kepada kalian tahu gak Naomi udah pulang dari Moab, tapi dia suaminya udah meninggal, anaknya si Mahlon Cleon udah mati di Moab. Tapi dia pulang sama menantunya. Hebat juga menantunya itu ya, mau mengikuti dia. Padahal anaknya itu udah mati. Entah apa, baik kali dia. Berita itu sampai tak kemana-mana. Tersebar berita di pintu-pintu gerbang Bethlehem. Haleluya. Haleluya. Pada waktu itu, saudara ya, sampailah ke telinga Boas. Siapakah Boas ini? Salah satu sanak famili atau orang yang dari keluarga Elimelek, suami daripada Naomi. Dia sudah tua, kaya raya. Haleluya, saudara. Haleluya. Ia mendengar berita itu tentang seorang menantu. Kenapa begitu cepat berita sampai kepada Boas, saudara? Karena hal itu jarang terjadi. Haleluya. Amin. Amin. Jarang terjadi di dunia nyata ini. Kalau ada menantu wanita dengan mertua wanita, baku sayang, baku akur, baku baik, baku rangkul, saudara, itu jarang. Haleluya. Haleluya. Itu jarang. Haleluya. Sebaik-baiknya menantu tetap salah sama mertua. Sebaik-baiknya mertua tetap salah sama menantu. Haleluya. Ini fakta kehidupan, amin, saudaraku. Haleluya. Di dalam kehidupan, walaupun saya belum pernah menjadi menantu siapapun, haleluya. Haleluya. Ya, saya sudah pernah mencoba mencalonkan diri untuk menantu kepada camer, calon mertua, tapi nggak jadi. Haleluya. Amin. Entah kenapa nggak jadi. Yang jelas kita berpikir saja positif dan berkata belum kehendak Tuhan. Kan itu jawaban yang pasti. Haleluya. Amin, saudara. Ya. Saya mau katakan pada saudara, tetapi ini ada seorang menantu yang berkomitmen kepada mertua perempuannya. Ini langka. Ini sebabnya Boas heran. Haleluya. 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 Ya, saya percaya di GKI banyak Boas-Boas. Amin. Ya, baik hati. Boas ini baik hati. Amin, saudaraku. Haleluya. Kalau kita baca dari pasal 2 ini, dia bertemu dengan Rut, saudara, maka sikapnya, caranya menyapa, kebaikan hatinya, kemurahannya, sopan santunnya, saudara, terhadap Rut
sebagai wanita janda muda, ya, ia tidak bersilat kata. Ia berkata, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Haleluya. Saya katakan pada saudara, berita ini tersiar karena ini langka, jarang terjadi. Tetapi inilah karena Tuhan sudah melakukan perkara ajaib. Amin. Naomi yang sudah malang, Naomi yang menyebut dirinya marah, Naomi yang sudah kehilangan segalanya, tetapi ada penghiburan ketika ia hendak kembali ke jalan yang benar. Haleluya. Ia memberikan sesuatu yang tidak mungkin, yaitu melalui menantunya Ruth. Saudara sudah dalam Tuhan, hendaknya kita belajar walaupun langka di dunia ini, menantu dan mertua kalau sudah menikah suatu hari nanti, pastikan saudara baik-baik. Haleluya. 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 Mengalahlah demi orang tua. Orang tua berusahalah untuk mengasihi anak. Amin. Ya, kalau dia sudah jadi menantumu perempuan, samanya itu dengan anakmu laki-laki. Tapi menantu tidak bisa bilang begitu kepada mertuanya. Anakmu laki-laki kan aku istrinya, berarti sama aku dengan dia, nggak bisa. Nanti marah. Itu sebabnya saudara, mari kita belajar firman Tuhan supaya kita menjadi Ruth dan menjadi Naomi dan menjadi Boaz. Amin. Loh, aminnya kurang. Amin. Mereka sebenarnya kalau mau kita lihat Boaz, dan kalau dilihat saudaraku, ketika kita baca, kita rasakan sendiri atmosfernya, auranya. Ini Ruth dan Boaz ini memiliki ketulusan hati. Haleluya. Amin. Amin. Ada orang sebaik Boaz, ada orang sebaik Ruth. Amin. Amin. Itu sebabnya Tuhan merancangkan. Kalau ada yang caranya tadi lain, mungkin tidak dari situ keturunan Daud. Haleluya. Tetapi karena sudah dirancangkan begitu baik oleh Tuhan, yang baik bertemu dengan orang baik. Amin. Yang berkomitmen bertemu dengan orang yang berkomitmen. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Boaz merasa senang melihat tindakan daripada Ruth. Ia tidak berpikir macam-macam, tapi ia senang karena itu tindakan yang baik. Amin. Jarang terjadi, langka di dunia, tetapi ada. Kenapa? Karena komitmen yang diberikan oleh Ruth ini tidak hanya kepada Naomi, tetapi kepada Allah yang disembah oleh Naomi. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan bertindak. Ia meninggalkan ilahnya di Moab dan ia datang menyembah Allah yang disembah oleh Naomi, yang juga kita sembah hari ini. Amin. Itulah yang menjadi jalan satu-satunya yang tidak membawa ilahnya untuk mengikuti Naomi. Haleluya. Tapi ia berkata, Allahmu lah Allahku. Amin. Amin. Haleluya. Ini yang membuat Tuhan berkarya di dalam hidupnya, saudaraku. Jangan sampai saudara masih banyak yang muda, demi pria saudara tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan, ikuti yang lain. Saudara, lihatlah Ruth ini. Amin. Ini pelajaran penting bagi kita semuanya. Amin, saudaraku. Haleluya. Boaz mendengar hal yang baik yang dilakukan Ruth kepada mertuanya, dan luar biasanya komitmen Ruth ini. Ia meninggalkan bangsanya, keluarganya, demi mengikuti Naomi dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan yang disembah oleh Naomi. Tuhan yang sama juga kita sembah sekarang ini. Ketulusan hati Ruth mengikuti Allahnya Naomi, mengubah hidupnya yang malang menjadi berkah. Haleluya. 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 Naomi gak bisa mengubah keadaan Ruth. Naomi hanya berpikir, sudahlah Ruth, pulanglah kau. Walaupun malam ini aku bernikah,
saudara. Dan itulah mengubah hidupnya. Apa yang Tuhan sudah rancangkan tidak bisa gagal. Amin, saudara. Banyaknya orang yang baik, banyaknya orang dari keturunan Israel. Kenapa, saudaraku, harus Rut? Karena gak semua orang memiliki hati yang tulus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan mau berkarya di dalam hidup kita, kita perlu memiliki hati yang tulus. Amin. Haleluya. Banyak karunia, pintar bicara, pintar nyanyi, pintar main musik, pintar semua, otak pintar, IP tinggi, junius otak kita, saudaraku, cantik badan kita, ganteng kita, kaya raya dan lain sebagainya. Saudara tidak bisa memberi hati yang tulus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, Rut, ia mengikuti Naomi dalam keadaannya, saudara, bisa dikatakan ia berduka karena suaminya meninggal dan ia menjadi janda muda. Tetapi ia berkomitmen kepada Tuhan. Amen. Ia tidak sama dengan iparnya si Orpa, ia tidak sama dengan orang-orang yang lain. Jadi saudara, kita semuanya harus memilih hidup mengikut Tuhan. Kita tentu tidak sama dengan orang dunia ini. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kenapa? Anak-anak Tuhan harus memiliki hati yang tulus. Amin. Kalau menolong dengan tulus. Kalau memberi dengan tulus. Kalau melakukan sesuatu, lakukanlah dengan tulus. Amin. Amin, saudaraku. Haleluya. Karena yang dilihat Tuhan bagaimana kita melakukannya dengan tulus, Tuhan akan mengirim boas-boas bagi kita. Haleluya. Ya, amin, saudara. Amin. Dikatakan firman Tuhan, Rut pasal 4 ayat 9 sampai 17. Kalau tadi mereka berkenalan, saudara, haleluya, hari ini janji itu makin dekat. Rut pasal 4 ayat 9 sampai 17 kita baca, haleluya. Saya baca di ganjil, saudara baca di genap. Saya mulai, saudaraku. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua yang, saya ulangi, kepada tua-tua dan kepada semua orang di situ. Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kelion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Saudara, Juga roh perempuan Moab itu istri Mahlon aku memperoleh menjadi istriku dan mengangkat anakku di atas bibir pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak dinyatakan dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah hari ini menjadi saksi. dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang. Dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke dalam rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasuk di Bethlehem. Saudara, Keturunanmu lah kiranya menjadi seperti Peres yang dilahirkan dari Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang diberikan Tuhan kepada perempuan muda itu. lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara, Sebab itu perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau dari hari ini dengan seorang penebus. Masyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Saudara, Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkan pada pemburuannya, dan dialah yang mengasuhnya. dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya pada Naomi, telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut nama Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Haleluya. Haleluya. Luar biasa, amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, kenapa kita mengatakannya luar biasa? Karena Yesus Kristus lahir dari keturunan Daud. Haleluya. Amin. Ada sisilahnya, saudara, ya. Maka dikatakan di sini bahwa anak itu, saudara, disebut Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Keturunannya akan menurunkan Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Luar biasa, amin saudaraku. Amin. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa dalam kerendahan hidup kita jangan pernah merasa rendah, karena dari kerendahan kita Tuhan bisa mengangkat hidup kita. Amin. Jangan terpengaruh dengan apa kata orang ketika orang merendahkan kita. Jangan juga kita menjadi sindrom seperti Nomi berkata, jangan sebut aku Nomi, sebut aku Mara. Aku seorang yang menderita, aku hidup kesakitan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tetapi Tuhan mengubah keadaannya karena ketika ia mendapat menantu yang mengasihinya, menantunya yang baik itu, yang tidak ada jarang terjadi di bumi. Saudara, ternyata Tuhan sudah merancangkan kerendahan Nomi untuk mengangkat hidupnya melalui si menantu ini. Haleluya. Amin. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Iya. Biarlah kita semuanya secara rohani hari ini, saudaraku, membawa keturunan-keturunan rohani dalam hidup kita. Rut-rut yang rohani, Boas-Boas yang rohani. Haleluya. Maka apa yang dikatakan Boas pada waktu itu, kalau kita melihat, saudaraku, bagaimana Boas ini juga tidak serakah, Boas ini juga tidak saudaraku begitu ambisi untuk mendapatkan si Rut, tetapi ia mengikuti jalur yang sudah ditentukan agar berkat itu sampai kepadanya. Haleluya. Dalam pembacaan skedul kita, Rut pasal 4 ini, Boas berjanji ketika Rut datang ke tempat pengiringannya, maka apa dikatakannya, saudaraku, bahwa aku akan menebus engkau, tapi ada yang lebih berhak lagi, ya, yang bisa menebus engkau, tapi bukan aku. Ketika ia bertanya, saudara, berkomunikasi, saudara, bertanya kepada orang yang lebih berhak itu, yang lebih muda, maka orang itu berkata, karena kalau aku harus meneruskan hak orang itu dan mengambil istrinya, aku nggak mau, nanti merusak milikku. Itu sebabnya engkaulah yang mengambilnya. Alkitab menuliskan bahwa Boas ini kaya raya, ia nggak kurang satu apapun, tetapi ia rela meninggalkan, artinya ia rela memberikan nama orang itu atas apa yang dilakukannya, atas nama Mahlon, Kilion, Elimelek. Semua hartanya diambil untuk meneruskan nama orang itu di Israel. Haleluya. Ini orang baik, amin saudaraku. Jangankan dulu saudara mengenai nama warisan, amin saudara. Ya, perkara kecil saja di dunia ini. Kalau orang saudara yang mengambil alih bahkan batas tanah yang ukurannya cuma sejengkal, saudaraku, bisa berakhir dengan pengadilan. Haleluya. Amin, saudara. Saya membaca di media sosial, saudara, ada anak melapor orang tuanya hanya karena sepeda motor. Haleluya. Ya. Saudara bisa bayangkan, begitulah kehidupan karena uang. Tetapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, tapi Boas ini, ia tidak kurang suatu apapun. Amin. Maka ia memakai nama orang itu atas apa yang dilakukannya. Haleluya. Haleluya. Hati yang tulus, hati yang baik membawakan keturunan-keturunan yang baik. Amin. Haleluya. Amin. Naomi tidak pernah menyangka hidupnya kembali bisa bahagia setelah ia kehilangan suami dan kedua anak laki-lakinya. Dan juga Ruth tidak pernah menyangka akan mendapat Boas yang baik hati dan bertanggung jawab dan kaya, akan menebusnya dari keluarga Elimelek dan Mahlon, Kilion, dan memberikan keturunan yang kemudian menjadi generasi yang membawa keturunan Kristus dari keluarga Daud. Oleh karena kita manusia tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan sanggup melakukan apapun untuk menggenapi firman-Nya dalam kehidupan kita, selama kita percaya kepada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam firman-Nya bagi kita. Haleluya. Ini gak bisa dirancang oleh manusia. Amin, saudaraku. Tetapi apa yang dilakukannya dengan tulus hati, memang tidak ada yang dilihat. Oh, nanti aku di sana bertemu sama Boas. Oh, nanti aku di sana, ya pasti
saudara-saudara ketika ia pergi. Amin. Ya, pastikan saudara fokus pada firman Tuhan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, karena ia memberikan hatinya yang tulus kepada Tuhan dan kepada Naomi, Tuhan mengubah duka citanya menjadi sukacita. Tuhan mengubah kemalangannya menjadi kebahagiaan. Kalau hari ini kita masih banyak yang neko-neko di hati kita ini, masih banyak kita munafik, masih banyak kita belum tulus, masih banyak kita setengah-setengah, saudaraku. Belajar dari firman Tuhan ini, karena Tuhan itu pekerjaannya tidak bisa kita selami, nggak bisa kita rancangkan. Oh, nanti Tuhan buat begini, karena jalan Tuhan bukan jalan kita. Amin. Tetapi apa yang sudah kita lakukan dari hati yang tulus, Tuhan bisa pakai mengubah kehidupan kita. Amin. Haleluya. Inilah Rut yang tadinya tidak ada harapan apapun, dia hanya punya modal komitmen. Amin. Amin. Haleluya. Tetapi kemudian berubah menjadi keturunan yang membawa Kristus. Haleluya. Kelihatannya komitmennya begitu kecil, hanya kepada mertua yang ada di depan matanya. Tetapi komitmen Yesus begitu luar biasa untuk dunia, untuk seluruh manusia di bumi ini. Ia mengasihi kita, mati di kayu salib. Haleluya. Taburan-taburan yang kita buat kelihatannya kecil akan membawa dampak besar bagi generasi kita. Amin. Berapa hari yang lalu Billy berkata kepada saya, "Bu, Robert kan ulang tahun nanti hari Selasa." Oh, terus kenapa Billy? Ya, nggak apa-apa Bu. Mana tahu kita bisa jalan-jalan, nggak bisa dia sekolah. Saya katakan, ngapain jalan-jalan? Iya, nggak apa-apa Bu, izin saja Bu. Nggak apa-apa, orang cuma daring kok. Ini, haleluya, saya katakan kepada kita semua, ya, amin. Kalau saya buat demikian, oh iya Robert ulang tahun, dan kemudian izin dari sekolah, hari ini dia tidak ikut Zoom, tidak ikut belajar karena jolong-jelong, haleluya. Amin saudaraku. Maka Robert di usia ke-14 tahun akan tertanam. Oh, berarti sekolah pun bisa minta izin karena jalan-jalan ulang tahun, dan ia akan membuat satu keputusan dalam hidupnya. Setiap kali ulang tahun harus jalan-jalan. Setelah itu menjadi komitmen di dalam hidupnya, atau satu keputusan dalam hidupnya, saudaraku. Maka saat dia sudah dewasa, ia menikah, dia akan memperlakukan anaknya demikian lagi, bahkan lebih parah. Dan kemudian sampai kepada cucunya. Maka setiap hari asal ulang tahun, semuanya dihentikan kegiatan, termasuk pelayanan, termasuk yang lain. Jadi jangan tabur yang tidak penting. Haleluya. Taburan kita. Maka saya katakan, kau mau seperti itu nanti keturunan berikutnya. Bila sudah diam saudara, dia pergi. Mungkin saudara yang akan kepikir, apa yang kita tabur hari ini akan diteruskan generasi kita. Haleluya. Saya berdiri di hadapan saudara, saya menabur kepada saudara. Amin. Tidak mudah untuk berdiri di hadapan saudara sampai umur 51 tahun. Amin saudaraku. Haleluya. Ya, tidak mudah. Tetapi apa yang saya lakukan ini sehingga anak-anak muda tidak mudah membelokkan dirinya. Haleluya. Hanya karena pernikahan, hanya karena pria atau wanita. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Ruth. Ruth sebenarnya tidak ada urusan lagi dengan mertuanya Naomi. Ia bisa pergi sesuka hatinya, tapi ia menabur yang baik, sehingga taburannya itu menghasilkan keselamatan jiwa bagi kita hari ini. Amin. Kelihatannya kecil, tetapi taburan itu, saudaraku, membawakan hasil yang luar biasa. Amin. Haleluya. Taburlah dari hidup kita yang baik. Amin. Taburlah ketulusan hati, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi tubuh Kristus,
mengampuni, memberkati. Tahulah, walau gak ada orang, karena memang saudaraku di dalam kehidupan ini sering sekali kita berpikir kemana orang banyak kita suka ke sana. Iya, kalau kata orang itu begitu kita pun ikut begitu. Saya mau katakan pada saudara, ada banyak nabi di dalam Alkitab ini bahwa dia cuma sendiri tapi dia yang benar. Amin. 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 Jadi kalau kita berani seperti apa yang dilakukan oleh Ruth, berkomitmen sama Tuhan, maka kita sedang melakukan satu terobosan di dalam kehidupan kita, di tengah keluarga kita. Komitmen kepada Tuhan, komitmen kepada pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Langkah tapi ada. Kenapa? Karena bisa Roh Kudus menolong saya dan saudara. Karena kuasa kebangkitan Kristus itu ada pada kita. Jangan katakan aku gak bisa, aku gak biasa. Ya, Allah bisa karena biasa. Ya, Allah bukan Allah. Ya, semuanya bisa karena biasa, tapi aku gak biasa. Saudaraku, kalau kita mau mujizat, selalu saya katakan pada saudara, kalau kita mau menerima mujizat dalam hidup kita, jangan lakukan yang biasa. Haleluya. Lakukan yang tidak biasa, baru terjadi mujizat. Haleluya. Amin. Amin. Kalau badan kita sakit, kalau kita lemah, jangan biasa kita berselimut dan kita tidur pulang, makin sakit. Kalau kita nggak punya uang, kita tinggal tunggu, saudaraku, karena kita nggak biasa bekerja, maka kita tinggal tunggu saja kiriman. Nggak apa-apa, tahan lapar seminggu belum dapat kiriman, saudara mati. Haleluya. Bertindaklah, mungkin bisa cuci piring di tempat-tempat makan sana, maka ada mujizat, kita bisa makan dapat gaji lagi. Haleluya. Amin. Amin. Jangan katakan aku nggak biasa, aku tak biasa, gitu. Haleluya. Ya, jangan saudaraku, amin. Haleluya. Naomi, saya ulangi, Ruth melakukan apa yang tak biasa dilakukan orang. Itu sebabnya yang membawa keturunan ilahi. Haleluya. Mau mujizat. Poin 2, tolak kemustahilan dengan Najar. Amin. Haleluya. Ini yang gak biasa kita lakukan, lakukan. Haleluya. 1 Samuel. Selesai cerita Ruth, kita masuk kepada satu orang lagi. Amin. Amin. Yaitu, amin saudara. Haleluya. Yaitu 1 Samuel 1 ayat 10 dan 11. 1 Samuel 1 ayat 10 dan 11. Amin. Kita baca sama-sama. Amin saudaraku. Haleluya. 1, 2, 3 ya. Dan dengan hati yang pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka Aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Oh, amin. Ini lagi satu komit. Apa yang Hana perlukan? Kalau kita lihat pembacaan schedule kita beberapa hari kita lewati, saudara-saudara, kalau kita lihat bahwa Hana ini punya madu namanya Penina dan selalu menyakitinya, itu sebabnya Hana berduka cita, ia bersedih hati. Haleluya. Ia bersedih hati. Kenapa ia bersedih hati? Karena Penina punya anak tetapi Hana tidak punya anak. Kenapa Hana tidak punya anak? Alkitab menuliskan, ini faktanya, ia mandul. Amin. Haleluya. Seorang wanita yang mandul tidak bisa melahirkan, tidak bisa mengandung, tidak bisa punya anak. Ya. Itu sebabnya dalam satu pernikahan atau ketika TPR dijelaskan betul-betul. Ya. Ketika pemberkatan juga diingatkan lagi bahwa kalaupun Tuhan tidak mengaruniakan anak bagi keluarga, ya, tidak ada
ada alasan untuk bercerai. Haleluya. 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 Tetapi walaupun ada komitmen seperti itu, biasanya para wanita ketika ia mengetahui ia tidak bisa punya anak, ia mandul. Ketika sudah dicap dia mandul, dari hasil pemeriksaan memang kandungannya tidak bisa mengandung, saudaraku, maka itu kedukaan bagi wanita. Haleluya. Walaupun ia tersenyum, tetap ada di dalamnya. Kenapa aku tidak seperti ibu itu? Kenapa Tuhan membuat kandunganku seperti itu? Di dalam hatinya tetap ada yang kurang dalam dirinya. Haleluya. Hana sudah dikatakan mandul. Ia menangis kepada Tuhan di hadapan Imam Eli. Ia menangis sedemikian berupa, Alkitab menuliskan sampai terseduh-seduh. Ia menangis. Kenapa ia menangis? Sakit hati, saudaraku. Kenapa aku tidak punya anak? Ia tidak mau makan. Tidak bisa dibujuk oleh suaminya Elkana. Elkana berkata, Hana, aku lebih berharga kepadamu dari 10 anak laki-laki. Haleluya. Aku tetap mencintaimu. Apapun kata si Elkana suaminya, ia tetap berkata bahwa